Sahabat, pernahkah kita berpikir mengapa semakin bertambah usia, hati justru semakin mudah gelisah, tidur tidak nyenyak, badan pun cepat lelah, pikiran penuh beban, dan dosa masa lalu kadang datang menghantui saat malam tiba. Padahal di usia senja, yang paling kita butuhkan bukan lagi pujian manusia, tapi kasih sayang Allah. Dan tahukah sahabat, ada satu amalan ringan yang bisa dilakukan setelah solat Isya. Tidak perlu berdiri lama, tidak perlu tenaga kuat, bahkan cukup dengan lisan yang pelan. Dan tahukah sahabat, ada satu amalan ringan yang bisa dilakukan setelah Isya. Tidak perlu berdiri lama, tidak perlu tenaga kuat, bahkan cukup dengan lisan yang pelan. Namun amalan ini bisa menjadi sebab hati kita tenang, dosa diampuni, rumah dipenuhi rahmat, dan hidup terasa lebih berkah. Anehnya, justru amalan sederhana inilah yang sering dilupakan banyak orang. Lantas apakah amalan itu? Kenapa para ulama sangat menganjurkannya, terutama bagi usia 50 tahun ke atas? Maka mari kita simak hingga akhir, karena bisa jadi malam ini adalah awal perubahan hidup kita menuju husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita duduk sendirian di malam hari, lalu tiba-tiba hati terasa kosong, rumah mungkin ramai, anak-anak mungkin sukses, kebutuhan dunia mungkin tercukupi, tetapi entah kenapa hati tetap gelisah. Apalagi ketika kita usia semakin bertambah, badan mulai lemah, rambut mulai memutih, teman-teman satu persatu mulai dipanggil Allah, dan tanpa sadar hati mulai bertanya, Ya Allah, sudah sejauh mana bekalku untuk pulang? Sahabat, usia tua adalah masa yang sangat istimewa, yang tidak pernah semua orang berikan kesempatan panjang umur untuk memperbaiki diri. Berapa banyak orang yang ingin kembali hidup hanya untuk bersujud sekali lagi, hanya untuk berzikir sekali lagi, hanya untuk meminta ampunan sekali lagi. Tetapi kesempatan itu sudah tertutup. Sedangkan kita malam ini masih diberi waktu oleh Allah. Artinya apa? Allah masih membuka pintu rahmatnya untuk kita. Dan tahukah sahabat, ada satu amalan ringan yang sangat dianjurkan dilakukan setelah Isya, terutama di malam Jumat. Amalan ini tidak membuat tubuh lelah, tidak membutuhkan harta, bahkan bisa dilakukan sambil duduk pelan di atas sajadah. Namun luar biasanya, amalan ini mampu menenangkan hati, mendatangkan rahmat Allah, menghapuskan kegelisahan, dan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, justru amalan sederhana ini sering dilupakan.
kita sibuk memikirkan dunia sampai larut malam, sibuk menonton, sibuk bermain handphone, tetapi lupa membasahi lisan dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Bayangkanlah sahabat, kita menyebut nama Nabi sekali saja, lalu Allah membalas dengan 10 rahmat untuk hidup kita. Bukankah itu keuntungan yang luar biasa bagi kita? Karena itu, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah amalan sederhana, amalan yang cocok diamalkan di usia senja, amalan yang insya Allah bisa menjadi penerang kubur kita kelak. Maka simak sampai akhir, karena siapa tahu ceramah ini adalah jalan hidayah yang Allah kirimkan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih dekat kepadanya. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Kisah ini sederhana tetapi sangat menyentuh hati. Kisah ini terjadi di sebuah kampung kecil di daerah Jawa Timur. Hiduplah seorang bapak tua bernama Pak Karim. Usianya sudah hampir 72 tahun. Tubuhnya tidak lagi kuat bekerja berat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau hanya berjualan gorengan kecil di depan rumahnya. Penghasilannya tidak seberapa, kadang dagangannya habis, kadang juga tersisa banyak. Tetapi yang paling berat bukan soal ekonomi, melainkan hatinya yang sering gelisah. Sejak istrinya meninggal, Pak Karim sering merasa kesepian. Malam-malamnya terasa sunyi, bahkan beliau sering sulit tidur karena memikirkan masa depan dan dosa-dosanya di masa muda. Suatu malam Jumat, beliau mendengar ceramah dari radio kecilnya tentang keutamaan membaca sholawat setelah Isya. Dalam ceramah itu disebutkan, boleh jadi hati yang gelisah bukan karena kurangnya harta, tetapi karena kurang mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu langsung menusuk hati beliau. Sejak malam itu, setiap selesai sholat Isya, Pak Karim mengambil wudu lagi, lalu duduk di sajadah lusuhnya dengan suara pelan dan terbata-bata beliau membaca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beliau ulangi terus-menerus, kadang sampai puluhan kali sambil menangis. Ajaibnya sahabat, beberapa minggu kemudian, tetangganya melihat perubahan besar pada diri Pak Karim. Wajahnya tampak lebih tenang. Beliau lebih sering tersenyum, bahkan tidurnya menjadi nyenyak. Saat ditanya apa rahasianya, Pak Karim hanya berkata pelan, saya tidak punya amal banyak, jadi saya ingin memperbanyak sholawat. Siapa tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali saya di akhirat nanti. Subhanallah. Dan yang paling mengharukan lagi, beberapa bulan sebelum wafat, Pak Karim sempat berkata kepada anaknya, kalau bapak meninggal nanti, jangan sedih. Bapak sekarang sudah tidak takut lagi pulang kepada Allah. Sahabat, kadang yang membuat hati tenang bukan banyaknya uang, tetapi dekatnya hati kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu, jangan remehkan amalan kecil setelah Isya. Bisa jadi justru itulah amalan yang menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar cerita di atas, tentu kita ingin menginginkan hal yang sama, yakni mengalami kebatinan yang tenang dan meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah.
Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengamalkan solawat setelah Isya ini agar menjadi amalan yang menenangkan hati dan penuh keberkahan? Insya Allah para sahabat, caranya sangat mudah. Bahkan usia 60 tahun, 70 tahun, sampai 80 tahun pun masih mampu melakukannya. Yang pertama, lakukanlah setelah solat Isya. Tidak perlu menunggu malam Jumat saja, tetapi jika diamalkan pada malam Jumat, itu lebih baik karena malam Jumat adalah malam yang penuh keberkahan dan para ulama sangat menganjurkan memperbanyak solawat di waktu tersebut. Setelah selesai solat Isya, jangan langsung sibuk dengan handphone atau televisi. Luangkanlah beberapa menit untuk duduk tenang bersama Allah. Yang kedua, duduklah dengan hati yang khusyuk. Carilah tempat yang nyaman, bisa jadi sajadah di kamar atau di ruang solat rumah kita. Hadapkan diri ke kiblat jika mampu. Lalu tenangkan pikiran sejenak. Bayangkan bahwa usia kita mungkin sudah tidak muda lagi. Entah berapa sisa umur yang Allah berikan. Maka malam itu niatkan solawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW dan harapan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga, bacalah solawat dengan pelan dan penuh penghayatan. Sahabat bisa membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacalah semampunya. Kalau mampu 100 kali silahkan. Kalau hanya 10 ataupun 20 kali tidak jadi masalah. Jangan terburu-buru, nikmati, resapi setiap lafaznya. Rasakan bahwa kita sedang menyebut nama manusia paling mulia yang sangat mencintai umatnya. Bahkan Rasulullah pernah menangis memikirkan keselamatan umatnya. Maka sudah sepantasnya kita membalas cinta beliau dengan memperbanyak solawat. Yang keempat, setelah selesai bersolawat, angkatlah tangan dan berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah apa saja yang ada di hati kita. Mohon ampunan atas dosa-dosa masa lalu. Minta hati yang tenang, minta kesehatan, minta rezeki yang halal dan berkah. Dan yang paling penting, mintalah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa doakan juga pasangan, anak-anak, orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena doa di malam hari adalah waktu yang sangat lembut dan penuh rahmat. Dan yang terakhir, istiqomahkan walaupun sedikit. Jangan merasa harus langsung sempurna. Kalau belum mampu tiap malam, mulailah seminggu sekali, terutama malam Jumat setelah Isya. Karena amalan kecil yang rutin dilakukan jauh lebih dicintai Allah daripada amalan besar, tetapi hanya sekali saja. Siapa tahu dari solawat sederhana itulah Allah mulai mengubah hidup kita, menenangkan hati kita, dan mempersiapkan akhir hidup kita dengan sebaik-baiknya. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan amalan kecil setelah Isya. Bisa jadi bukan banyaknya amal kita yang menyelamatkannya, tetapi keikhlasan hati saat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka mulailah malam ini, luangkanlah sedikit waktu untuk mengingat Nabi kita tercinta. Basahi lisan dengan solawat, walau hanya beberapa menit, seminggu sekali. Semoga Allah lembutkan hati kita, ampuni dosa-dosa kita, lapangkan rezeki kita, dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah bersama syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.